Properti pertama saya itu ruko. Jadi ruko 3 lantai, itu saya beli. Itu tahunnya mungkin sekitar 2009, 2010, 2011 ya, lupa. Sekitar segituan ya. Di umur 25, 26, 27? Di umur, umur-umurnya sangat muda ya. Mungkin sekitar 21, 22. Jadi muda sangat-sangat banget tuh. muda, sangat-sangat muda. Mudah banget. Muda banget. Oke. Jadi itu prinsip saya, kalau misalnya kita beli properti, itu prinsip saya adalah punya 2 ruko, baru boleh beli 1 rumah. Oh gitu. Halo Wimes Family, kita balik lagi kepada episode untuk cari rumah pertama atau dapat rumah pertama. Nah, kali ini kita bersama-sama entrepreneur. Nah, aku kenalkan adalah Koroy. Nah, halo Koroy, gimana Halo. kabarnya? Baik-baik, Wah, terima kasih wah. sudah diundang di sini. Wah, aku dengar-dengar sounding kemarin propertinya banyak nih gitu ya. Tapi ya kita bahas-bahas sedikit buat teman-teman juga bisa ngerti di sini kalau semua orang kan banyak orang hari mau cari properti kok. Cuma mungkin bisa sharing-sharing sedikit tentang dulu beli rumah seperti apa. Tapi sebelum masuk ke sana aku pengen tahu nih sekarang sibuk lagi apa nih kok? Lagi sibuk apa ini? Sekarang sibuk berbisnis ya, karena namanya entrepreneur kan ya berbisnis Ya, ya. oke. Jadi bisnis saya di bidang distribusi. Jadi kita ada distribusi kertas, ada distribusi alat tulis kantor. Manufaktur tuh berarti hitungannya. Distribusi. Distribusi. Belum manufaktur, Oh, oke. masih ke distribusi. Lalu juga untuk kita ada properti juga, mulai dari investment, lalu juga kita ada broker juga Ya, kan, ya, broker, investment. Pengennya itu kan dari hulu ke hilir ya. Iya, Jadi ya, semua. dari kita ada developer juga. Oke. Jadi kita bangun perumahan RSS ya, rumah sederhana ya, Ya, jadi 61 unit. Nah, itu pengennya kan dari hulu ke hilir. Jadi kita ada developer, ada investment juga, lalu juga ada broker. Nah, Wow, oke, jadi itu oke. supaya tujuannya kan seamless ya, memperkuat ya dari hulu ke hilir. Lalu juga kita ada minimarket juga. Oke, Jadi minimarket. minimarket kita ada 2 cabang ya untuk minimarket. Di Surabaya. Nggak di Surabaya, di luar kota Oh, ya. di luar kota. Kita di luar kota. Ada di Lampung, sama satu lagi ada di daerah Medan ya. Oh, oke. 2. Oh, Ini jauh-jauh rencana dari mau sini. tambah lagi 1 di tahun ini ya, Oke. mudah-mudahan ya. Iya. Lalu juga kita ada suplemen. Jadi suplemen itu merek sendiri. Jadi suplemen detox ya. Jadi anggapannya kan posisi sekarang orang-orang kan di rumah ya. Ya. Di rumah saja otomatis kalau di rumah saja kurang gerak. Karena kurang gerak dibutuhkan yang namanya suplemen supaya dia berat badannya itu turun ya. Jangan sampai ketika kurang gerak berat badan naik terus ya. Oke. Jadi akhirnya penampilan kan nggak bagus. Iya. Setelah pandemi selesai mau hangout, oh ternyata perutku kok ini ya membesar ya. Nah, Buncit biasanya buncit. buncit. Nah, itu kita juga ada ya suplemen. Kalau itu merek sendiri ya. Oke. Lalu kita juga ada konsultasi ya, konsultasi firm. Jadi kita konsultasi bisnis, terutama di bidang digital marketing ya. Itu surabayabranding.com. Jadi kita bantu untuk pebisnis supaya keuangannya lebih maju. Ya. Kita udah nanganin klien-klien, ya ada developer properti, ada perumahan, ada juga apartemen dan lain sebagainya. Jadi kita bantu supaya going digital ya. Iya. Itu yang di online, bisnis online-nya juga ada. Lalu juga toko online-nya juga ada. Oke. Jadi platform saya ada 2. Yang pertama adalah properti, yang kedua adalah online bisnis. Nah, Oke. jadi sibuknya di situ-situ aja. Oke, line bisnisnya 2, ini tambah 1 distribusi 2. tadi dong. Ya, jadi 3 properti, distribusi sama online. Ya, betul, 3. Ini sama Total, 3 ya. Itu 3. gede banget kok. Dulu mulai dari mana tuh kok? Pertama kali saya berbisnis mulai dari distribusi. Distribusi. Jadi waktu kuliah tuh sudah mulai usaha ya, udah mulai bisnis ya. Jadi Kuliah kalau di saya luar di Indonesia kok? di Indonesia, Oh, di Indonesia. jelas ya. Jadi keluarga saya bukan orang mampu, jadi anggapannya kita terbatas sekali. Jadi saya kuliah tuh bukan karena mampu, tapi karena beasiswa. Jadi kita dapat beasiswa, akhirnya oleh karena itu kita bisa masuk kuliah. Oke. Jadi kesusahan ya, jadi keluarga saya susah. Nah, tapi waktu itu saya lihat ya, teman-teman saya kok enak ya, kuliah nggak perlu saya harus kerja dan lain sebagainya. Jadi saya kuliah sambil kerja. Itu mulai dari semester 3 saya sudah anggapannya udah mandiri lah secara. Saya bisa untuk kebutuhan saya sendiri sudah bisa, ya kan juga pengeluaran saya bisa sendiri. Jadi udah mulai
untuk berbisnis ya. Keluarga memang dari bisnis kok, berarti. Keluarga buka toko tapi bangkrut ya. Jadi dulunya enak ya. Jadi yang namanya bisnis itu kan naik turun ya. Iya. Siapa bilang jadi pengusaha entrepreneur itu enak ya? Iya. Ya enak sih. Kalau kita lagi naik ya. Lagi naik selalu enak pasti. Lagi naik selalu enak. Uang masuk terus, betul, gitu ya, uang masuk terus ya. Tapi juga ada sisi koin yang lain. Ketika kita naik, kita happy. Ketika kita turun, nah kita harus siap. Apalagi saat pandemik ini kan tahun ketiga ya, kita pandemik. Masuk tahun ketiga. Ya, itu juga tantangan banget ya. Ya. Dari seorang pengusaha, profesi pengusaha, saya lihat banyak sekali kiri kanan saya pada tutup, ya kan? Karena berputar, kan sektor itu berputar, karena kan mulai menyesuaikan dengan zaman lah istilahnya. Betul. Menyesuaikan keadaan. Betul. Gitu. Jadi yang namanya bisnis saya turun. Nah, oleh karena itu yang membuat saya start bisnis pertama di usia muda. Kalau misalnya diulang, dan seandainya saya dari awal bukan lahir dari keluarga yang tidak mampu, otomatis saya nggak akan berpikir, oh saya ini nggak bisa ngantungin sendiri pada orang tua, saya harus start mulai dari awal. Saya nggak akan berpikir seperti itu. Tapi karena yang namanya keterbatasan, yang namanya pengusaha itu kan ada self-made ya, self-made entrepreneur ya. Itu selalu dimulai dari keterbatasan. Ada orang berbisnis dimulai dari kelebihan ya. Jadi orang tuanya udah pebisnis, diturunkan ke anaknya pebisnis. Jadi tinggal ngembangin ya. Betul. Ada yang namanya pengusaha generasi pertama. Nah, saya termasuk yang generasi pertama ya. Jadi anggapannya startnya awalnya dari saya. Dan itu dimulai dari ketika saya kuliah ya. Ketika saya kuliah, saya mulai jualan. Saya mulai usaha apa aja yang bisa dikerjain, yang penting jadi duit ya. Jadi duit semuanya. Yang penting jadi duit, yang penting halal. Nah, itu kita kerjain ya. Jadi mulai dari itu. Dan waktu itu juga selain itu ya, karena ada waktu beasiswa saya itu juga ada yang namanya requirement. Requirementnya adalah selain nilainya bagus, juga harus yang namanya magang di sana. Jadi satu semester itu magang sekitar 150 jam. Satu semester. Jadi saya waktu itu profesi saya 3 sebagai mahasiswa, sebagai kerja di sana di kantor sana untuk memenuhi kriteria ini beasiswa untuk magang di sana. Dan yang ketiga saya buka usaha sendiri. Dulu kuliah itu jurusan bisnis berarti? Jurusannya bisnis. Kuliahnya jurusan bisnis karena dari awal memang pengennya jadi pengusaha. Memang dari awal. Satu jalur lah ya. Satu jalur betul ya. Jadi waktu SMA itu banyak teracuni oleh buku-buku bisnis ya. Seperti buku-bukunya Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, Cash Flow Quadrant, buku-buku motivasi itu dari SMA udah bacaannya seperti itu. Jadi ketika kuliah masuk, ya kan, mulai action. Mulai action, mulai praktek. Tapi semua itu berdasarkan karena tekanan sih mungkin ya kok ya? Iya, keterbatasan. Jadi entrepreneur itu istilahnya the power of kepepet ya. Jadi entrepreneur karena kepepet. Betul. Kebanyakan orang jadi entrepreneur, saya ini sudah jadi karyawan, saya sudah jadi profesional, saya pengen income lebih. Nah, jadi dia jadi entrepreneur karena pengen income-nya lebih. Pengen 2 profesi, dapat income dari seorang employee, dapat income sebagai seorang entrepreneur. Kalau saya jadi entrepreneur gara-gara the power of kepepet ya. The power of kepepet ya. Modalnya pun nyari sendiri ya dengan usaha kecil. Nyari sendiri ya. Pokoknya lama-lama makin gede ya istilahnya. Lama-lama makin gede. Kesusahannya pasti banyak dan udah lalui banyak hal ya kok ya. Sudah melalui banyak hal, betul ya. Jadi yang namanya bisnis itu ya naik turun. Apalagi zaman sekarang ya. Kalau kadang itu ya orang tidak pernah mengalami zaman susah. Ya. Orang tidak pernah mengalami zaman susah. Itu ketika mengalami zaman susah dia nggak siap. Iya betul. Nah, 3 tahun pandemi. Bisnis saya no problem. Dan bahkan kalau secara keseluruhan itu membesar. 3-tiganya nih, 3 lini itu? 3-tiganya. Secara keseluruhan totalnya membesar. Kenapa? Karena saya siap. Something should happen ya. Yang namanya bisnis itu selalu ada sesuatu yang tidak diduga. Kita tidak siap ya. Jadi ada aja. Jadi kita udah nyiapin ya. Ini skenario A ya kan. Kalau seperti ini, skenario B kalau seperti ini, skenario C seperti ini. Datangnya ternyata yang lain ya. Skenario kesekian. Kadang orang nggak siap. Nah, karena nggak siap, banyak yang jatuh. Saya lihat banyak kiri kanan saya ketika sebelum pandemi ya, kita ngomong ini sebelum pandemi, itu bisnisnya jalan ya. Bisnis jalan, bagus, akhirnya dia
mulai nyicil ya kan. Iya. Mulai nyicil biasa kan gitu ya. Udah punya mobil satu ya kan, mulai nyicil mobil kedua ya kan. Udah punya mobil dua, mulai nyicil rumah yang lebih besar. Ditawarin tanah, ini loh tanah murah, rasanya bagus, mulai ambil cicilan. Jadi cicilan 1, cicilan 2, cicilan 3, cicilan 4. Dia pikir income saya kan oke ya. Jadi misalnya income-nya sebulan profitnya 100 juta misalnya kan, yang diperbolehkan untuk mengambilan cicilan kan sekitar 40% ya. 30-40%, berarti kan 30-40 juta. Selama masih bisa 30-40 juta cicilan masih oke. Dia belum merasakan ketika something shit happen. Itu semua buyar semua ya. Drop kan, langsung ngedrop. Dan akhirnya saya melihat juga banyak yang cicilannya gak kebayar ya. Banyak macet ya, rumahnya mulai masuk lelang ya kan, udah banyak sekali ya, apalagi 3 tahun ini karena mereka nggak siap. Tapi kalau kita, karena kita dari awal dulunya susah, maka dari itu ketika kita lagi naik ya kan, kita nyiapin kondisi ketika nanti misalnya krisis ekonomi, apa yang kita lakukan, apa yang kita harus persiapkan. Cicilan cuma boleh ada 1. Jangan boleh lebih. Kalau misalnya lebih, yang 1 harus lunas dulu. Nah, jadi kita mengajarkan diri kita itu supaya serakah. Kadang tuh orang tuh serakah loh. Makanya dia nggak siap kan dengan keadaan. Betul. Mobilku misalnya Pajero. Wah, temanku mobilnya Mercy ya. Oh, cicilannya dihitung-hitung cukup. Aku ngambil aja Mercy. Padahal cicilannya dia rumahnya belum lunas ya kan. Dia belum, misalnya gudangnya belum lunas ya kan. Harusnya kan prudent ya. Kalau prinsip saya, kita akan pasti bisa dapetin itu semua. Yang penting tinggal tunggu waktu aja. Harus sabar sih. Sabar satu-satu ya. Ketika rumah udah lunas, baru cicilan yang lain, ngambil yang lain. Jangan semuanya diambil gitu. Betul. Itu yang bikin kita jatuh. Ada nggak sih kok pengalaman bisnis yang jatuh drop sampai habis kok? Kalau jatuh drop sampai habis ya, kita sih belum pernah ya jatuh drop sampai habis. Kan ada orang kan yang udah kaya banget, drop habis, dia mau mulai lagi di bawah. Pernah nggak di lembah itu kok? Saya belum pernah, dan mudah-mudahan nanti juga tidak terjadi ya. Karena anggapannya kan ya, kita kan masih kepala 3 ya. Kepala 3, saya mulai pertama kali berbisnis, mulai kali usaha itu kan ketika kita kuliah, jadi kan 19 tahun ya. Kalau misalnya 30 ya kurang lebih sekitar belasan tahun ya. 11-12 tahun. Ya, itu biasanya ditanyakan pertanyaan ke mungkin yang kepala 5, kepala 6, mungkin jam terbangnya lebih tinggi ya. Nah, tapi kalau saya sih, kita belum pernah. Dan juga kita nggak harap sampai habis-habisan seperti itu ya. Karena saya sih berprinsip kalau bisnis harus prudent. Prudent itu maksudnya apa ya? Kita ekspansi juga sesuai lini, ya kan? Yang kedua juga jangan semua tawaran diambil, ya kan? Ketika kalau kita kerjasama itu dengan yang memang the best ya, yang kita tahu the best di bidang itu, bukan sama-sama nggak ngerti, sama-sama bikin bisnis yang di luar ini scale kompetensi kita gitu loh. Apalagi juga ngambil utang baru dan lain sebagainya, jangan. Itu kan hal-hal seperti itu kan yang membuat kita prudent ya. Cicilan cuma boleh 1 juga. Itu kan hal seperti itu yang bikin kita prudent. Itu artinya ketika ada goncangan, itu kita yang kuat gitu. Mati terakhir, istilahnya seperti itu ya. Jadi saya pernah baca itu biografi pengusaha yang benar-benar sukses ya. Dia bilang gini ya, kalau misalnya sesuatu yang paling buruk terjadi di bisnis saya, perusahaan saya harus menjadi pihak yang mati paling terakhir. Itu artinya apa? Dia mementingkan prinsip prudent, dan saya belajar dari itu. Jadi prudence itu nomor 1 ya. Jadi kita juga sudah anggapannya gini. Ya, saya bisnis sudah belasan tahun ya, udah cukup lah. Anggapannya menurut saya sih sudah enak ya. Toh kita sudah enak gitu. Ngapain cari-cari, maksudnya meresikokan. Saya kenal ada beberapa teman saya, kenalan saya juga. Ketika bisnis ya kan, itu prinsipnya all in. All in itu apa? All in itu dia sukses dari 0 sampai ke titik A. Dan titik A itu dia mau meresiko itu semua, dijaminkan untuk mau masuk ke titik yang selanjutnya. Jadi istilahnya seperti Elon Musk ya. Jadi all in nggak kayak all in semua gitu. Dia diversifikasi ya jadinya. Iya, jadi kalau kita lihat sejarahnya Elon Musk ya. Elon Musk itu kan unik ya, orang jenius dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat itu dia dari PayPal sukses, ya kan? Itu dijaminkan semua. Iya kan? Untuk bikin SpaceX, ya kan? Saham-sahamnya di PayPal dia jualin semua, uangnya dimasukin ke SpaceX sama Tesla. Tesla SpaceX dijaminkan lagi untuk bikin yang lain. Sampai terakhir ini kan dia
mau menjaminkan sahamnya Tesla itu semuanya, ya kan, untuk dibelikan Twitter, ya kan? Iya, Twitter kan itu dari 10%. Padahal dia cari apa lagi sih? Sudah jadi bukan one of ya. Ya, salah satu lah. The richest ya, the Iya, richest man in the world sekarang ya. Iya, Tapi iya. dia, ya itu prinsipnya all in. Ada pengusaha seperti itu. Tapi kalau saya prinsipnya tetap prudent ya. Iya. Toh kita akan nanti sampai ke tahap itu. Kenapa nggak pelan-pelan aja ya? Harus Toh kita dibagi-bagi. udah sukses, sudah enak lah anggapannya seperti itu. Nggak perlu semuanya diresikokan untuk menggapai Betul. sesuatu. Jadi anggapannya kita meresikokan uang sekarang, meresikokan modal sekarang untuk mencari uang yang belum tentu dapat. Oh iya, itu prinsipnya. Karena Ya. pengen orang tuh pengen cepet kaya sebenarnya kok. Dasarnya Betul. kan orang tuh serakah dan pengen cepet kaya dan Betul. itulah yang mungkin ada beberapa orang yang aku bisa bilang laki, Betul. ada juga yang karena memang skill gitu ya. Betul. Ada lagi, bahkan ada yang orang yang sudah kaya, tapi pengennya jauh lebih kaya lagi. Betul. Nah, itu yang susah ya. Nah pas dia tuh kadang-kadang mungkin karena dalam hidupnya dia ambil resiko terus kok ya. Betul. Gak semua orang sih sanggup sih seperti Iya. itu. Kita juga nggak bisa bilang itu gagal juga, tapi ada juga yang berhasil. Ada juga yang berhasil juga. Iya. Betul. Cuma Itu resikonya tinggi banget. resikonya sangat tinggi kan. Iya. Betul, betul. Nah, dari situ Koko ada belajar tentang investment juga nggak kok? Dalam dunia Investment kita selama belajar. bisnis Iya. ini. Jadi investment, nah itu yang saya suka ya. Jadi pengusaha entrepreneur itu artinya dia tuh sudah punya skill cari duit. Ya, betul. Ada skill kedua yang dia belum punya. Skill gimana caranya duit itu making money. Betul. Jadi gimana duit itu menghasilkan duit yang Iya, lagi iya. tanpa dia keterlibatan dia itu minimal. Betul. Itulah investment. Iya. Nah, sebagian besar orang itu cuma taunya cara cari duit. Iya, aku setuju sekali itu. Jualan, Ya. reseller, Betul. ya kan, bisnis. Pokoknya dia pengennya kerja terus ya, making money terus. Tapi harusnya yang bagus adalah tetap kita bekerja, tapi kita juga mencatatkan ada kaki yang kedua. Betul. Kaki investasi di mana kita mulai invest, entah itu properti, entah itu apartemen, entah itu saham, entah itu sekarang zamannya kripto, NFT, betul, ya kan? betul. Di mana kita belajar itu dan itu bisa menghasilkan dirinya sendiri. Iya. Jadi ketika something should happen di bisnis kita, Iya. di piring kita yang sekarang ini, ya kan, yang lain-lain itu tetap jalan gitu. Iya, loh. iya. Nah, itu juga bagus untuk prudent ya, supaya kita juga tetap tough ya. Iya, Ada iya. goncangan apapun kita tetap tough ya. Oke, nah sebenarnya kan kamu bilang dulu di podcast sebelumnya aku udah ngomong ada dua tipe macam orang di dunia ini. Untuk kalangan milenial ya, karena aku kan Iya. dulu juga di saham iya, di kripto juga iya. Aku punya kelas-kelas dan sebagainya. Aku juga bilang dua. Satu itu ada orang yang pintar cari uang, ada lagi satu orang yang tipe pintar ngelola uang. Betul. Ya kan? Saya setuju. Ya kan? Karena dalam dunia ini agak sulit menemukan kedua-duanya yang dalam satu orang. Menurutku Betul, pribadi. Itu betul. susah kok. Karena aku lihat ada orang yang kerja jago cari duit nih. Cari duit jago. Tapi pada saat investasi bisa hilang duit di sahamnya Iya, kok. jatuh semua, Oh, apalagi iya. masuk yang robot-robot itu ya. Betul. Tapi aku juga pernah lihat orang yang jago ngelola uang, kayak full time trader, mereka jago ngelola uang, tapi kalau kerja yang lainnya mereka sulit, nggak punya skill jadinya. Skillnya hanya Betul. di area tertentu. Betul. Gitu kan. Tapi kan nggak banyak orang yang punya skill di beberapa bidang, terus dia udah pindah lagi juga muter uangnya. Iya, gitu. betul. Nah itu yang sebenarnya nggak banyak orang ngerti kok kayak gitu. Betul, dan itulah yang harus kita mulai share ya ke Iya. entrepreneur-entrepreneur, mungkin juga melalui podcast ini, Iya. bahwa kita sadarin kepada mereka bahwa yang namanya money itu diciptakan bukan karena waktu kita. Iya. Jadi ternyata ada kelas-kelas aset ya kan yang bisa menciptakan duit ya. Iya. Jadi biarkan bukan cuman kita aja yang bekerja untuk uang ya. Kita membatar waktu kita dengan uang, Iya. tapi juga uang itu menghasilkan uang-uang yang lain. Betul. Jadi ada compound interest juga dalam mengelola uang itu kan. Betul. Nggak banyak orang Saya ngerti lah setuju. kayak gitu. Nggak Saya banyak orang setuju. ngerti. Dan aku kan mungkin karena aku dulu bergaul dengan orang saham, juga banyak di literasi lain lah, aset kelas lainnya, aku ngerti. Kayaknya aku harus belajar cara ngelola uang. Karena ini lebih Betul. susah kok ketika mau cari uang. Betul. Menurutku ya. Betul. Menurutku tuh paling susah ngelola uang. Itu saya setuju. Kenapa? Karena bahkan saya ngajar juga. Saya ngajar juga untuk investment ya. Ya. Jadi kita ada platform online ya, Ya. edukasi namanya valueinvestorindonesia.com. Oke. Jadi itu sering kita ngadain juga yang namanya seminar, kita ngadain juga ada online course di sana. Nah, di sana kita ngajarin saham, itu investment, itu value investing. Jadi Ya. benar-benar kita melihat nilai. Jadi Ya. beli saham yang murah, dibawa ke Intrinsic pasar. jadi ya kan. Ya. PBV, kita ngitung PR-nya semua. Ya, PBV, book value-nya kita Ya. cari yang 0,2, 0,3, Ya. seperti itu. Ya. Karena
saya lihat juga banyak entrepreneur yang memang pintarnya cari duit dan waktunya semua full habis untuk cari duit, ya kan? Ada waktu luang sedikit dipakai untuk kerja, bukan dipakai untuk mulai berpikir ya. Betul. Mulai berpikir harusnya ini kita ini mulai investment. Kan, dan saya juga riset, peradaban manusia pertama kali ya muncul itu ketika manusia bercocok tanam. Ketika manusia berhenti untuk hunting itu maksudnya di hunter ya. Jadi dulu kan manusia prasejarah itu kan dia ada rusa ya kan di mana berburu ya. Jadi waktunya semua habis untuk berburu. Karena mencari itu kan nyari binatang lewat juga butuh waktu kan. Betul, butuh waktu, skill dan lain sebagainya. Tapi ketika manusia belajar bahwa bercocok tanam, ketika kita bibit itu kita tumbuhkan, akhirnya tumbuh yang namanya tumbuhan dan lain itu ternyata bisa dimakan. Betul. Itulah muncul yang namanya peradaban manusia. Muncul mulai manusia mulai belajar musik, manusia mulai belajar sastra, muncullah yang namanya politik, muncullah yang namanya negara, konsep negara itu seperti apa? Karena manusia mulai banyak waktu luang, karena dia udah cukup kan, makan udah cukup, nggak perlu harus hunting lagi, berburu lagi, dia udah bisa berternak, dia bisa bercocok tanam, ya kan? Waktu luangnya banyak, akhirnya dia berpikir, gimana standar kualitas hidup kita itu berkembang. Nah, karena riset yang saya lakukan itu, ternyata manusia juga seperti itu. Nah, entrepreneur juga harusnya seperti itu, jangan cuman berpikir pola mindsetnya hunter ya. Jadi kita ini berburu terus ya. Ada duit di mana kita berburu, habis waktunya untuk itu. Mulailah kita bercocok tanam. Dengan cara apa? Dengan cara investment. Kita belajar skill investasi, kita belajar gimana caranya. Ya ada memang waktu yang kita alokasikan untuk investasi. Tapi nggak banyak. Betul. Dan itu waktu sedikit itu bisa menghasilkan mungkin suatu saat nanti bisa jauh lebih besar daripada income kita yang di bisnis kita. Betul. Kalau saya posisi sekarang udah investment saya lebih besar daripada bisnis saya. Jadi anggapannya udah ya saya nggak perlu kerja besok pun 1 minggu 1 bulan, Saya pernah 1 bulan ke Bali. Jadi liburan itu full 1 bulan. Jadi nggak tetap kita ngurusin kantor, tapi minimal sekali. Karena anggapannya kita bikin sistem dan lain sebagainya. Alangkah enaknya hidup seperti itu ya. Betul. Kita anggapannya udah jadi entrepreneur, tapi dari sisi waktu kita nggak sibuk-sibuk amat gitu loh. Kita mau liburan kemana pun bisa. Betul. Kebanyakan pengusaha yang misalnya kalau diajak liburan itu susah, ngatur waktunya susah. Karena dia menyayangkan waktunya karena aku bisa cari uang di waktu itu gitu loh istilahnya. Bisa jualan. Betul. Daripada tak pakai untuk liburan jalan-jalan itu, mending tak pakai untuk kulaan ya. Atau toko ya kan. Berapa customerku pada beli, mereka mikirnya gitu. Padahal sebenarnya kan mereka harus menghibur diri mereka juga ya menurutku ya. Betul. Harusnya seperti itu. Itulah kenapa skill investment itu penting. Saya setuju. Menarik ya, karena aku juga dari bidang investment juga. Wah, sama ya. Ngobrol aku sebelumnya nih. Ternyata sama gitu ya, dulu juga satu platform juga. Baik lagi, kita kan di podcast ini pengen dapat rumah nih kok. Teman-teman yang nonton pengen dapat rumah, cuma kan gak segampang itu kok. Mulai dari bisnis, dari 3 lini bisnis yang Koko bangun, dari tepat kepepet tadi ya. Betul. Habis itu mulai investasi, akhirnya belilah rumah pertama atau properti pertama nih, aku nggak tahu Koko belinya seperti apa. Nah, dulu belinya apa dulu nih kok? Pertama kali Koko beli properti, apa yang dibeli kok? Kalau properti pertama kali bukan rumah, terus terang. Properti pertama saya itu ruko. Jadi ruko 3 lantai itu saya beli. Itu tahunnya mungkin sekitar 2009, 2010, 2011 ya, lupa. Sekitar segituan ya. Di umur 25, 26, 27? Di umur-umur yang sangat muda ya, mungkin sekitar 21, 22. Jadi sangat-sangat muda. Muda banget. Jadi itu prinsip saya. Kalau misalnya kita beli properti, itu prinsip saya adalah punya 2 ruko, baru boleh beli 1 rumah. Gitu. Prinsip saya seperti itu. Dan itu juga, saya kan belajar banyak hal ya. Saya belajar, maksudnya belajar ikut banyak organisasi, saya belajar ke banyak mentor. Ada salah satu mentor saya bilang, kalau investasi properti itu kamu harus punya 2 ruko dulu, baru beli 1 rumah. Kenapa seperti itu? Karena rumah itu naiknya lambat, tapi ruko naiknya cepat. Jadi kelambatan kenaikan rumah itu akan ditutup oleh kenaikan ruko. Kalau kita lihat ya, misalnya ruko 3 lantai. Apa ada ruko 3 lantai harga misalnya 500 juta? Kira-kira ada lah ya di pinggir-pinggiran. Pinggir jauh lah ya. Nah, rumah harga 500 juta ada nggak? Pasti ada ya. Sekarang kita tarik lagi. Ruko harga 1 miliar, ada nggak?
Ya, Ada. Ya, ada. walaupun agak pinggir. Agak ya. pinggir. Rumah harga 1 miliar ada nggak? Udah bagus tempatnya kok. Bagus tempatnya. Kalau ruko harga 2 miliar, ada nggak? Banyak ya. Banyak. Ruko harga 5 miliar? Banyak. Ada Udah banyak ya. Tapi kalau rumah harga 5 miliar, ada juga. Tapi Ada. luasnya kan nggak bisa seperti itu. Misalnya kalau luasnya kalau rumah nilainya 500 juta, ya kalau di pinggiran luasnya mungkin 100 meter, ya kan? Di bawah itulah. Ya mungkin di bawah itu juga ya. Iya. Tapi kalau rumah harga 5 miliar yang luas tanahnya 100 meter, ada nggak? Ya, ada. Agak susah ya tadi ya. Ya, Harus tempatnya benar-benar ini ya. betul. Kalau ruko yang 100 meter, ya kan 100 meter, harga 500 juta, ya mungkin di pinggir-pinggir jauh sekali Pinggir-pinggir ya. jauh sekali, ya kan? betul. Tapi kalau luas yang sama 100 meter, harganya 5 miliar, 7 miliar, ada banyak. Betul, Itulah banyak. kenapa ruko tuh naiknya lebih cepat. Oke. Jadi tesis itu yang saya gunain dan saya pakaiin benar. Jadi pertama properti saya itu saya beli itu harga waktu itu ruko 3 lantai ya di Surabaya ya, Surabaya Timur, ruko 3 lantai. Waktu itu harganya 365 juta. Awal beli itu tahun Awal umur beli. 21 itu. Iya, sekitar 21 Oke. 22. Seharga itu. Ya. Sekarang itu dalam kompleks ya, bukan pinggir jalan ya, dalam Ya. kompleks ya. Sekarang ruko yang sama di daerah itu 2,5 ada, 2 miliar ada, Kenaikannya 8 kali lipat ya. 8 kali lipat. 8 kali lipat. Kalau duitnya saya beli ke rumah, Iya. apakah kenaikannya bisa sampai 8 kali lipat? Susah. Susah. Nggak Susah. mungkin. Nah, apalagi kita pengusaha ya. Hmm. Entrepreneur itu kan penting punya Iya. properti. Iya. Untuk apa? Untuk leverage kan Iya, ya. betul. Untuk pendanaan modal kita Iya. kan. Dulu saya belinya 365 juta Iya, ya iya. kan. Nah, naik misalnya jadi 1M Iya. ya kan. Berarti duit sisa itu kan bisa saya tarik. Iya, betul. Ya kan, masuk rekening koran kan ya. Iya, Ya, betul, betul. masuk rekening koran, Iya. diinjekkan lagi ke bisnis. Betul. Ya kan? Terus berapa tahun kemudian rukonya naik jadi 2 miliar, 2,5 miliar. Nah, sisa 1,5 M kan bisa kita tarik lagi. Betul, top up jadinya. Top up kan ya. Iya. Untuk injek lagi ke bisnis. Nah, Betul. karena kita entrepreneur prinsipnya seperti itu, kita harus tahu juga kelas-kelas aset apa yang sesuai tujuan kita. Kalau kita memang untuk hunian, ya carinya rumah. Kalau kita untuk bisnis, ya carinya ruko. Kenapa? Karena leverage naiknya cepat. Ya. Karena naiknya cepat, modal yang bisa kita ambil dari sana, kita tarik juga besar gitu loh. Oke. Untuk bisnis kita, masukin ke bisnis kita. Bisnis kita juga ada pendanaan, ya kan? Naik lagi. Butuh lagi, tinggal kita top up lagi. Nah, Ya. tapi prinsipnya tetap harus prudent. Ya. Prudent itu seperti apa? Yang namanya bisnis, ya kan? Over leverage di bisnis apapun jelas gak bagus. Betul. Bisnis yang harusnya cicilannya cuma bisa untuk handle 5 juta. Dipaksain harus bayar cicilan 50 juta. Iya, misalnya, iya. kan nggak bisa. Dan juga prinsip kita harus jangan sampai kita jaminkan rumah yang kita tinggalin. Jangan sampai kita jaminkan. Karena saya melihat banyak sekali orang yang sampai rumah pribadinya juga dijaminkan juga. Iya, Karena dia keburu nafsu untuk ekspansi. Ya. Betul, karena dia merasa ada probabilitas yang cukup tinggi untuk Betul. maju gitu, untuk Betul. besar gitu. Jadi dia langsung ambil resiko itu ya. Betul, ini rumah ini ya, sertifikat rumah ini daripada diem aja ya kan di SDB Bank ya. Iya. Padahal nilainya 3,5 M, 4 M kan lumayan ketika tak Iya. jaminkan kan dapat injeksi lagi nih, Betul, 3 betul. M, 4,5 M. Padahal itu rumah yang kita pakai sendiri. Ya. Jangan sampai kita menjaminkan rumah kita sendiri. Kalau properti bisnis untuk bisnis is oke. Cash flow. Leverage untuk cash flow oke, karena memang peruntukannya untuk bisnis Iya, iya. ya kan. Tapi kalau untuk rumah jangan. Supaya apa tujuannya? Ketika something shit happen, kita kan anggapannya kalau teman-teman udah bisnis, sudah jadi entrepreneur, anggapannya kan ya sudah mulai sukses merasain. iya. Apakah kita mau merasakan gagal akhirnya balik ke titik nol di Oke, tempat kita betul. ketika kita mulai ya? Betul. Kalau Udah- sendirian nggak apa-apa. Iya, kalau Kalau ada bareng-bareng sama ini udah punya keluarga, udah punya anak, udah punya istri, ya Betul. kan. Jadi kita anggapannya yang susah bukan kita aja ya, Iya, tapi istri kita susah. ada mulut yang perlu dikasih makan ya, Nah, maksudnya ada mulut kita. Iya, kalau mungkin kita dari awal mulai start bisnis dari awal dari nol ya kan kita sendiri, Iya, iya. kita sendiri yang susah is oke ya. Iya. Tapi kalau kita sampai dengan istri kita, anak Iya. kita juga perlu sekolah dan lain Iya. sebagainya. Nah, itu harus dipikirkan. Oleh karena itu bisnis apalagi kalau kita udah mulai sukses ya kan harus mulai menguatkan ya. Iya. Prudence itu penting ya. Prudence itu Iya. penting. Gak banyak orang ngerti lah hal seperti itu. Betul. Jadi dulu kok beli ruko 2 dulu kok, baru rumah. Baru rumah, betul. Ruko ini pakai buat apa kok? Disewakan kah? Oh, pakai bisnis jelas ya, pakai kantor ya kan, Oke. terus stok barang dan lain sebagainya. Pada saat itu memang keluarga punya rumah ya, aku dan masih tinggal di situ. Keluarga punya rumah, betul. Keluarga punya rumah ya, masih ada rumah ya. Walaupun sempat ya kan. Waktu itu kan saya waktu saya kuliah itu sempat
orang tua saya, terutama mama saya pernah bilang ya, kalau misalnya suatu saat ya beasiswanya dicabut atau dihentikan ya, kan itu kan ada requirement ya, nilainya harus stabil dan sebagainya ya kan, ada syarat-syarat. Nggak apa-apa, no problem. Nanti mama jaminkan ya kan, jaminkan sertifikat ya, sertifikat di bank itu dijual rumahnya, cari sewa rumah yang lebih kecil ya. Dari sana akhirnya saya dengar seperti itu ya kan, sampai saya mau nangis ya. Ini saya kuliah aja susah gitu. Itulah kenapa ketika selesai lulus ya. Jadi selesai lulus itu akhirnya saya lanjutin. Jadi dulu waktu kejadian seperti itu akhirnya saya berjanji ketika saya pegang duit, ketika saya pegang uang, yang namanya duit ini, yang namanya pendidikan saya akan saya terusin. Itulah kenapa saya ngambil berikutnya ya. Jadi posisi sekarang itu saya di belakang nama saya ada SE, S1 Ekonomi, ada SH, S1 Hukum, ada MM, Magister Manajemen, ada MH, Magister Hukum, sama ada MBA. Jadi gelar akademik saya 5. Oke. Saya termasuk orang yang ketika ada anggapan ya, kan ada anggapan ya, ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau jadi entrepreneur. Saya cenderung orang yang posisi kedua, statement yang kedua. Kalau dulu jadi entrepreneur, ya kalau dulu jadi entrepreneur nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, tapi kalau sekarang harus sekolahnya tinggi-tinggi. Kenapa? Karena sekarang beda zaman dengan yang dulu. Betul. Kalau zaman dulu orang tua kita ngapain sekolah tinggi-tinggi, toh kamu nggak toko, toh kamu misalnya jualan distribusi, toh kamu kulaan. Tapi kalau zaman sekarang, di mana ada teknologi baru, ya kan, ada yang namanya IT, ya kan, ada juga yang namanya kita bikin perjanjian dan lain-lain, ada juga pengetahuan hukum dan lain sebagainya. Zaman sekarang penting banget kalau kita kuliah. Kalau bisa, malah saya saranin teman-teman saya, misalnya kamu entrepreneur, kamu pengusaha, minimal kamu ngambil MM. Kuliah malam aja. Saya sendiri juga kuliah malam. Jadi dari pagi sampai malam saya kerja, ya kan. Malamnya kuliah malam, lanjut kuliah malam. Itu terus bertahun-tahun saya lakuin ya. Sampai dapat 5 gelar itu kok ya. 5 gelar akademis. Memang passion kok buat belajar terus kok? Saya memang suka belajar. Saya memang suka belajar. Jadi orangnya memang tidak bisa berhenti ya. Nggak suka untuk ya satu lingkup aja. Kalau bisa kita belajar hal lain. Toh siapa tahu ya apa yang kita pelajari, skill yang kita dapat ternyata jadi duit. Betul. Jadi duit, making money ya kan. Contohnya apa? Contohnya saya dulu ngertinya cuma properti aja ya kan. Saya ngertinya cuma properti. Akhirnya ngerambah ke digital. Oh, di dunia digital itu ternyata ada ya. Kalau dulu saya jualan barang, ya kan, dulu yang namanya distribusi. Ketika jualan barang, otomatis kita harus keluar kota kan ya. Harus sudah bikin rute ya kan. Betul. Bikin rute dari kota ini ke kota ini ya kan. Kita kota ini ke kota ini balik lagi ke situ. Itu kan biaya operasional besar ya kan. Waktunya juga banyak sekali, capek juga apalagi kalau kita udah berkeluarga dan lain sebagainya kan, ninggalin anak, ninggalin keluarga. Tapi ternyata di dunia digital itu kita nggak perlu seperti itu, bisa. Kita tinggal belajar SEO, ya kan, kita belajar SEO, belajar SEM, pilih kata kunci yang bagus, produk kita seperti ini. Ini produk B2B ya, yang kita ngomongin bisnis B2B ya. B2B. Itu seluruh Indonesia mengetik kata kunci itu kita muncul di halaman pertama. Nah, kalau kita mengerti seperti itu, malah omsetnya lebih bagus daripada sales-sales kita yang keliling di luar pulau dan operasionalnya jauh lebih ringan, jauh lebih ringan daripada kita hire banyak sales gitu loh. Nah, dan target juga sebenarnya kan, karena kan bisa dibikin ya supaya targetnya untuk kalangan tertentu. Betul, dan itu bisa tertarget. Nah, ilmu-ilmu seperti itu yang kita bisa tahu ketika kita belajar. Kalau kita nggak belajar, kalau kita cuma tahu lingkup kotak di mana bidang kita, bisnis kita aja, kita nggak akan ngerti seperti itu. Sedangkan kompetitor kita mungkin udah paham banyak hal ya. Akhirnya kita kalah saingan ya. Baik lagi nih kok ke properti ini. Betul. Nah, dari Koko bikin bisnis 2 ruko ini, akhirnya Koko beli rumah lah satu nih. Berarti rumah ini rumah idaman dong, Kok? Bukan rumah idaman. Jadi yang namanya rumah idaman ya, kadang itu orang, kalau ini kan kita ngomongin rumah pertama. Kalau saran saya, rumah pertama jangan rumah idaman. Kenapa lo? Kenapa seperti itu? Nah, kalau kita pengennya rumah idaman, di mana kita tinggal rumah idaman, berarti luasnya ini 300 meter, 500 meter, ada kolam renangnya di sana, ada 2 lantai, golf view. Nah, sedangkan kita ini mulai merintis, ya kan, mulai merintis dengan income yang juga mulai merintis juga, ya kapan bisa sampainya? Betul. Jadi kalau misalnya rumah idaman oke, mimpian tuh bagus, visi itu bagus. Malah rumah saya sekarang rumah saya yang sekarang itu saya foto, ya kan, saya foto, saya tempel di tembok di rumah saya dulu, rumah orang tua saya tempel di kamar saya. Jadi ketika saya masuk di kamar itu kelihatan. Ketika saya
itu keluar kamar juga kelihatan ya. Bangun tidur kelihatan, mau tidur juga kelihatan. Itu kan divisualisasi terus selamanya itu terjadi. Pada saat masih tinggal orang tua itu. Pada saat masih tinggal di orang tua ya, nggak punya pekerjaan dan lain sebagainya, masih sepeda motoran kemana-mana ya. Kalau sekarang kan enak, saya kesini naik Mercy sudah ya. Tapi prinsipnya sama. Nah, kalau misalnya kita carinya rumah idaman, di mana rumah yang kita pengen, yang kita foto, dan kita pengennya seperti itu, kita nggak akan bisa beli properti. Jadi pengennya seperti apa? Pengennya anggapannya beli semampu kita, bukan beli seingin kita. Bahkan sampai sekarang pun, apakah rumah yang saya tinggali itu rumah idaman saya? Mungkin dulu ya, tapi sekarang mungkin tidak. Yang namanya standar hidup kan meningkat terus. Betul. Yang namanya rumah idaman otomatis visi rumah idaman itu kan terus meningkat, terus naik ya. Nah, kembali lagi ke teman-teman yang pengen cari rumah pertama, carilah yang sesuai kemampuan dulu. Yang penting ada dulu. Entah itu apartemen. Ukuran berapa kok dulu kalau beli rumah itu? Rumah saya? Iya, yang sekarang. Ini masih sekarang tinggal ya? Apa udah pindah lagi nih? Oh, udah pindah. Rumah yang pertama itu ukuran berapa kalau belinya? Itu rumah saya di Surabaya Timur. Ukurannya cukup besar ya, karena waktu itu murah ya. Itu 350, hampir 400 ya. Cukup besar, satu lantai. Itu sekarang saya kasihkan ke orang tua saya. Jadi orang tua saya pindah ya, jadi rumah yang dulu dijual, akhirnya pindah ke situ, ya kan. Jadi rumahnya cukup besar, cukup oke, tetangganya juga cukup oke, tapi saya belinya murah. Ya namanya kan di bidang itu ya, saya udah di bidang properti kan udah lama ya. Jadi itu jualnya di bawah NJOP. Murah. Tapi nggak bisa beli cash. Nggak bisa beli cash, karena orangnya butuh uang cepat ya. Jadi kita nge-cashin langsung, tapi di bawah NJOP. Jadi NJOP-nya sekian ya, saya belinya di bawah NJOP. Tapi langsung harus ditutup. Karena dia butuh duit. Betul. Dan kadang kalau kasus-kasus seperti itu tuh sering terjadi. Itulah pentingnya juga prudent. Prudent itu artinya apa? Duit jangan semua dimasukkan ke bisnis. Harus kita ada keep lah. Tujuannya apa? Hal seperti itu sering terjadi. Saya pernah beli ruko juga seperti itu. Di harga pasar ya kan. Tapi orangnya butuh cepat. Kesempatan ya? Kesempatan yang... Bahkan di bawah NJOP. Jadi ditutup, tapi harus tutup satu juga. Ya, tinggal ke notaris, checking dan lain-lain ya. Tapi kita siap, cash-nya ada. Gitu. Siap, kesempatan tuh ada. Yang harus dibarengin dengan persiapan sih. Betul. Tapi kalau seandainya kita nggak prudent, cicilan besar, ya kan, otomatis cash-nya kan nggak bisa hold banyak. Karena nggak bisa hold banyak, ketika kesempatan terjadi, yang bisa kita lakukan adalah ya kita bantu jual ke teman-teman yang lain, tapi kita nggak bisa ngambil sendiri. Belinya tanya berarti 400. Itu jaraknya berapa lama sebelum beli ruko? Jadi beli ruko itu tahun pertama misalkan? Saya jaraknya kalau beli ruko pertama itu otomatis ini ya, sekitar tahun ketiga saya bisnis ya. Tahun ketiga saya bisnis ya. Tahun berapa itu kok? Itu tahun berapa ya? Ruko pertama ini. Jadi saya mulai bisnis kan tahun ini ya, usia saya sekitar 19 tahun, itu kan 21 tahun, ya kan berarti kan sekitar tahun ketiga lah. Saya ruko pertama ya kan, ruko kedua itu tahun depannya. Cepet juga kok. Cepet, karena kan 21-22 ya kalau ruko kan enak kan, naiknya cepet. Saya belinya udah murah di bawah harga pasar ya. Walaupun orangnya nggak BU, tapi kan di bawah harga pasar. Tahun kedua kan bisa di top up. Top up-nya untuk DP ruko kedua. Betul. Ya bisa kayak gitu. Kan bisa kayak gitu. Banyak orang nggak ngerti. Ruko saya dua. Betul. Jadi dengan cara membayar cicil ya, dengan ada cash flow dari bisnis ya. Ya, cash flow dari bisnis betul. Setelah itu di umur berapa beli rumah kok? Nah itu kalau beli rumahnya ya jarak 1-2 tahun setelah itu. Cepat. Menikah dulu atau beli rumah dulu? Kalau itu saya beli rumah yang saat itu belum menikah. Saya beli rumah yang sekarang yang saya tinggalin itu lihat-lihatnya itu dengan pacar saya. Jadi lihat-lihat rumah itu dengan pacar saya. Lalu saya bilang sama pacar saya ya, nanti kita kawin setelah rumah ini lunas. Jadi benar setelah itu lunas rumahnya baru kita menikah. Tapi di rumah saya ini rumah ke berapa ya lupa saya. Waduh, ini propertinya saking banyaknya ya lupa. Saya termasuk orang yang suka koleksi properti. Jadi apalagi yang di bawah harga pasar. Kebetulan harga murah ya. Ya apalagi di bawah harga pasar ya kan. Itulah alasan juga kenapa saya punya bisnis broker ya, broker properti. Itu kan otomatis kalau punya data pertama kali fresh ketika itu murah kan kita bisa ambil juga betul. Ada info-info yang menarik info terbaru, info-info yang paling update kita bisa ambil juga gitu. Itulah tujuannya juga seperti itu. Nah, kalau Koko lihat nih, kalau di zaman-zaman sekarang nih, kan Koko kan biasanya di atasku nih, karena aku masih 20-an nih kok, masih milenial. Kalau milenial ini kan kadang beberapa kali kan kita lihat ada berita-berita ya, orang pengen kaya cepet ya.
Jadi pengennya tuh kayak main masuk di robot forex gitu ya, terus ada beberapa platform lainnya, pengennya cepet lah, pengen cepet instan kaya gitu. Dan akhirnya mereka memutuskan kayak daripada aku nunggu untuk beli rumah yang nggak kesampaian harganya. Mungkin zaman Koko sama zaman gue udah beda ya. Dulu kan sekarang dulu kan rumah masih gede-gede ya, mungkin bukan 8 atau 9 zaman itu. Kalau sekarang memang mahal-mahal ya, rumah di bawah 200 meter udah miliaran ya. Betul. Sekarang kan kayak di Citraland 14 kan akhirnya 5 kali 10 kok bahkan. 5 kali 10 ya? Iya 5 kali 10 bayangin tuh. Itu kayak ruko ya. Ruko lebih besar kok. 5 kali 10 2 lantai gitu. Tapi akhirnya kan mereka memutuskan untuk kayak daripada aku harus berkorban waktu untuk beli rumah yang aku nyicil mungkin udah 1M untuk rumah kecil itu 1M kalau beli rumah kan kecil. Betul. Tapi kalau 1M beli mobil dapatnya kan mewah kok. Langsung mewah ya. Iya, orang kalau lewat di mana hormat kok masih. Langsung bisa dapat Mercy itu. Iya. Akhirnya mereka memutuskan untuk beli di situ kan. Nah, tapi menurut Koko gimana sih sebenarnya yang tepat kok? Yang tepat adalah ketika prinsip kita gini. Orang yang tertawa terakhir itu tertawa paling keras. Iya, orang yang tertawa yang paling akhir itu tertawa paling keras. Itu artinya apa? Prinsip saya yang tadi, kita akan pasti bisa dapat itu semua. Tinggal tunggu waktu. Tapi kalau kita ngambilnya sekarang, pengennya sekarang, ngambilnya sekarang, nantinya kita nggak dapat semua. Iya. Itu kayak ngejar kelinci ya. Harusnya nangkep kelinci satu-satu. Tapi mau ini nangkep kelinci ini, sambil nangkep kelinci ini, mau sambil nangkep kelinci yang lain. Akhirnya nggak dapat semua. Itu banyak sekali kejadian ya. Jadi mintanya Mercy, mintanya mobil yang bagus, rumahnya padahal belum lunas, terus gudangnya juga belum lunas, semuanya nyicil. Akhirnya malah kita nggak dapat. Jadi kalau dihadapkan dua pilihan itu, ya jelas ya, kita beli rumah dulu. Kenapa? Karena rumah harganya naik. Mobil harganya turun. Sama-sama nyicil, bahkan sama-sama nyicil, ya kan? Rumah, ya kan, kita berapa tahun kemudian kita jual, harganya naik. Mobil berapa tahun kemudian kita jual, harganya turun. Ya. Nah, kalau kita beli Mercy sekarang, ya padahal nanti kalau rumah itu berapa tahun kemudian itu bisa jadi beberapa Mercy. Betul. Jadi saran saya sih bersabar ya. Apalagi kita masih muda ya. Kalau teman-teman kepala dua, ya kan pengen beli rumah. Itu mending aset itu nomor 1. Jangan sampai ya kan kita beli Mercy sekarang kelihatannya keren, 10 tahun lagi Mercy yang sama udah nggak keren lagi. Tapi rumah yang dulu kita beli ya kan 10 tahun lalu sekarang tetap keren dan bahkan lebih keren daripada yang Mercy yang kita punya sekarang karena harganya sangat jauh. Karena orang nggak sabar sih sebenarnya. Kalau sabar pasti seperti itu sebenarnya pada akhirnya ya. Jadilah orang yang tertawa paling akhir. Nah dari situ kan akhirnya kan kita lihat fenomena itu ya kan akhirnya kita lihat kan ya kita pengen lah supaya teman-teman yang nonton ini juga bisa dapat rumah ya dengan rumah pertama mereka. Ya menurutku sih nggak perlu yang terlalu mewah gimana ya, paling nggak kena hujan, nggak kena panas aja sih menurutku pribadi. Nggak perlu yang gede-gede gimana ya, yang penting bisa beli dulu, punya dulu dan bisa ditinggalin. Betul, saya setuju. Nah dari Koko nih, boleh nggak kok share dikit kok financial management, di mana kan Koko kan entrepreneur, butuh cash flow dan Koko sering banget top up harusnya. Ya top up itu buat teman-teman yang nggak ngerti, top up itu kalau kalian ada pinjaman di bank terus udah dibayar beberapa terus pokoknya dibayar beberapa itu bisa diappraisal ulang, akhirnya menimbulkan sebuah space baru lagi untuk loan. Di situ manajemen resiko seperti apa kok? Manajemen resiko ya itu yang pertama jangan sampai menjaminkan rumah kita. Itu manajemen resiko pertama. Yang kedua cicilan cuma 1. Jangan sampai lebih. Maksudnya untuk yang pribadi jangan sampai semuanya nyicil. Yang ketiga jangan sering-sering top up juga. Kalau dulu di awal kita sering lah top up ya, tapi kalau udah kesini udah jarang ya. Malah kita fokusnya sekarang. Kalau dulu itu kan orang pengennya beli rumah, beli properti tanpa modal ya. Harusnya kalau orang itu udah prudent, bisnisnya udah jalan. Yang dia cari bukan beli properti tanpa modal, tapi beli properti dengan modal. Kenapa dengan modal? Karena cicilannya berkurang. Ketika kita memasukkan modal equity kita ke dalam properti itu, cicilannya akan berkurang jauh. Karena cicilannya akan berkurang jauh, maka cicilan resiko kita juga rendah. Itulah kenapa kalau di awal-awal yang namanya bisnis butuh modal jelas, ya kan? Tapi kalau sudah modal cukupi ya nggak perlu ditarik lagi modal. Ketika modal itu ditarik lagi, jadi anggapannya top up di awal-awal boleh. Tapi setelah bisnisnya jalan nggak perlu top up lagi.
kalau kita tetap maksain top up lagi, nanti akhirnya duitnya nganggur. Toh bisnis kita nggak butuh duit. Iya, betul. Akhirnya dipakai untuk hal-hal yang aneh-aneh. Iya, Dipakai untuk jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Ya kan? Saya belum pernah ke negara ini. Ya dilihat di peta. Padahal ini udah pernah dilihat yang belum pernah ya. Iya. Yuk kita ajak orang tua kita jalan-jalan kemana-mana, terus dipakai untuk beli yang branded-branded, dipakai beli jam tangan baru dan lain sebagainya. Terus dipakai untuk mobilnya di-upgrade dan lain sebagainya. Jadi akhirnya jatuhnya ke konsumtif. Iya. Karena jatuhnya ke konsumtif, akhirnya nggak sesuai dengan peruntukan kan ya. Tujuannya untuk bisnis, ya kan? Ya biarin untuk bisnis. Ketika bisnis sudah cukup modalnya, ya nggak perlu lagi taruh lagi. Ya biarkan aja di situ. Berarti fokusnya adalah melunasi. Gimana caranya kita ketika dapat duit, kita lunasi bertahap. Ada duit, lunasi bertahap. Ya kan? Walaupun kena penalti kan. Iya. Kalau kita lunasi bercepat kan kena penalti. Betul. Tapi secara hitung-hitungan itu kita tetap untung. Iya, karena harus dihitung dari bunganya kan, bunga perjalanannya. Betul. Apalagi kalau cicilan di awal kan yang namanya segitiga ya. Iya. Segitiga itu maksudnya apa? Segitiga. Jadi kalau di tahun-tahun awal itu bunganya yang 80% ke atas. Bunga anuitas namanya. Iya, anuitas. Pokoknya yang kecil. Betul. Di terakhir-terakhir itu baru motong pokoknya banyak. Betul. Nah, walaupun kita nanti pelunasan sebagian itu penting. Kenapa? Supaya cicilan-cicilan kita yang kita bayar itu nggak semuanya jadi bunga semua. Iya. Tapi jadi pokok ketika kita masukkan duit di sana. Iya. Anggapannya kalau dihitung kena penalti, so oke, no problem. Iya, karena penalti cuma 2-3%-an dari pokok loh itu. Dari pokok, betul. Daripada cicilan angsuran 5 juta yang cuma 800 ribunya. Betul. Pokok 4,2 jutanya bunga. Betul. Orang nggak ngerti di situ ya. Betul. Iya, makanya karena kita ngerti, kita bisa ngakalin di bagian-bagian itu dengan hitungan kita masing-masing ya. Betul. Ya namanya bank kan bisnis ya kan. Bank kan bukan yayasan sosial. Karena bisnis, otomatis dia mau profit juga gitu. Jadi dibikinlah skema yang segitiga itu ya. Betul, bungalitas itu. Nggak banyak orang ngerti itu. Itu nggak banyak orang ngerti. Betul. Dan teman-teman harus belajar bagian-bagian seperti itu karena teman-teman kalau mau KPR atau beli rumah pun teman-teman harus hitung-hitungan juga. Menurutku harus hitung-hitungan juga. Karena beberapa produk juga dia bisa mengurangi porsi bunga ada kok sekarang. Betul. Beberapa bank ya kan ya kayak Permata mungkin dengan KPR bijak. Kalau di OCBC dengan KPR kendali. Oh itu ya, yang kita punya deposito sekian ya kan. Jadi uang itu kita letakin di dalam sebuah rekening itu bisa mengurangi beban bunganya kok. Itu orang nggak banyak ngerti pada seperti itu. Padahal itu sangat membantu menurutku. Itu sangat membantu juga. Karena uangnya itu kan 80% dari uang yang kita jaminkan itu diserahkan dengan bunga KPR kok. Betul. Gitu. Jadi kalau misalkan pinjamin 1 M ya punya uang 800 juta berarti nanti ya 80%-nya 640 juta. Kita hanya kena bunga dari 400 jutaan kok, bukan dari 1 M-nya. Betul. Dan orang nggak ngerti banyak soal itu juga uang-uang kita sendiri. Kalau orang nggak ngerti kan tersendiri-sendiri, terpisah-terpisah, malah bunganya kena full. Betul. Tapi banyak orang juga akhirnya letakin di instrumen investasi seperti saham. Ya aku sih nggak masalah. Cuma kan kita butuh kepastian juga kadang-kadang. Kita butuh dipisah-pisah. Karena banyak orang yang pengen, kalau aku letakin di situ nggak menguntungkan, aku letakin saham 20% sebulan. Oh iya, jangan all in juga. Jangan all in juga. Itu belum rasain market berdarah. Iya. Betul. Di kripto orang bilang, wih gila, to the moon. Nah, semuanya dijamin kan, masuk ke situ ya keliru juga. Iya, orang nggak ngerti siklus, ya kan, nggak ngerti apa-apa. NFT sekarang lagi booming gitu kan, orang pengen masuk, orang nggak ngerti NFT itu apa. Yang penting duitnya naik gitu kan, gitu. Tapi nggak ngerti NFT itu apa sebenarnya. Ada pesan nggak buat terakhir buat teman-teman yang hari mau beli rumah, apa sih yang mereka perlu siapkan kok? Secara mental, mungkin finansial atau apapun boleh kok. Yang pertama, yang perlu disiapkan adalah segera cicil sekarang ya. Segera beli rumah sekarang. Karena rumah itu tidak menunggu kita ya. Jangan nabung dulu baru akhirnya beli, keliru. Kalau orang nabung dulu akhirnya beli, akhirnya nggak akan sampai bisa. Saya pribadi pun juga ya. Jadi saya mikir ya, dulu saya beli rumah ini untung dulu beli duluan. Kalau sekarang beli harganya udah jauh. Jadi yang namanya kita, yang namanya aset dengan kita pribadi, income itu kenaikannya terbatas. Tapi kalau aset itu kenaikannya tidak terbatas. Oleh karena itu lebih baik segera ambil rumah pertama sekarang. Ya. Jangan tunda lagi. Jangan juga pengennya rumah idaman nih kurang cocok ini, oke. Yang penting ada dulu. Yang penting punya dulu. Nanti kalau kurang-kurang bisa diperbaiki. Itulah yang disebut dengan entrepreneur. Entrepreneur apa? Melangkah terlebih dahulu, baru berpikir kemudian. Dengan resiko yang sudah terukur ya? Dengan resiko yang sudah terukur, betul. Itu pesan saya buat teman-teman.
entrepreneur. Oke, jadi wah banyak banget aku belajar juga nih cara cara berpikir yang prudent tadi, terus beberapa mindset dengan cash flow dan sebagainya. Aku belajar banyak sih dari Koroy ini. Dan thank you buat Koroy sudah ada di podcast kita. Terima kasih. Dan buat teman-teman bisa belajar banyak di sini. Teman-teman kalau mungkin ada yang kurang mengerti bisa ngulang dengan video ini atau share ke teman-teman juga supaya teman-teman yang lain bisa belajar. Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya channel terus bertumbuh. Jadi thank you buat Koroy buat waktunya. Thank you. Dan kita punya tagline, Go. Sekarang pasti bisa. Oke.